Oke ya, kita cerita tentang kelas ini. Ya, sebentar saya rapikan dulu. Nah ya, jadi kalau kita lihat ya, tren yang ada itu sekarang adalah sebelum kita ini adalah namanya DevOps ya. DevOps, DevOps itu merupakan singkatan dari Development and Operation. Ya, jadi Development Operation. Kalau dulu dalam sebuah pengembangan dalam sebuah sistem itu kita ada satu yang namanya development dulu ya. Development. Setelah selesai baru dipindahkan ke menjadi operation. Jadi kembangkan dulu di development side, terus habis itu diserahkan kepada orang operation. Nih ya, udah versinya udah jalan, tolong dioperatkan. Ya. Nah, siklusnya begitu. Itu sangat bagus sih. Jadi kalau ada masalah di dalam development itu tidak mengganggu operation ya. Karena yang di operation itu udah pasti yang versi yang paling ya yang jalan lah gitu ya. Jadi development bisa masih, oh ini belum jalan. Jadi di development tidak mengganggu. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu gini, kebutuhan requirement ya, requirement atau kebutuhan atau requirement dari sebuah sistem itu kadang-kadang cepat. Apalagi kalau kita bicara tentang startup gitu ya. Startup cepat, jadi oh, ini hari ini butuh ini, besok butuh ini, butuh ini. Jadi sehingga developmentnya itu nggak selesai-selesai. Jadi development mau dipakainya sekarang. Jadi itu development operation. Jadi siklus antara dev dan ops-nya itu menjadi kencang sekali gitu ya. Maka kita bicara tentang DevOps itu yang menyatu. Ya. DevOps is the combination of cultural philosophies, practices, and tools that increases an organization ability to deliver application and services at high velocity. Ngebut ya. Evolving and improving products at a faster pace than organization using traditional software development and infrastructure management processes. Kalau dulu development selesai, pindah ke operation, sekarang development, operation. Jadi cepat ya. Jadi inilah. Tentu saja ada good and bad-nya. Bisnis menuntut demikian, tapi bad-nya tuh kadang-kadang di operation, maaf di development ada pengubahan segini-gini sehingga banyak yang ada kemungkinan dalam hal operation itu nanti gagal, breakdown. Ya. Jadi ini yang ini. Nah, DevOps ini kalau kita lihat lebih yang mementingkan adalah kecepatan ya, development, operation. Nah, kalau kita tanya security-nya di mana? Nggak ada ya, atau minimal ya. Yang penting adalah high velocity developing application. Nanti kalau kita bicara di kelas lain tentang secure software ya, bagaimana mendevelop software yang secure itu ceritanya lain lagi ya. Tetapi yang menjadi masalah ini adalah itu ya eh, security belum kelihatan ya satu. Nah, yang kedua kita bicara tentang operation ya, bagaimana menjalankan layanan ya, operation sesuai dengan kaidah security. Jadi kita ini dulu satu-satu kita bahasin. Devnya belum kita anggap secure, tapi kita ini operationnya dulu ya, kita fokus di operation. Nanti kita mundur. Devnya juga harus secure juga ya. Tapi itu jadi nanti takutnya membebani ini ya topiknya terlalu banyak ya, jadi kita bilang secure operation dulu, operation. Bagaimana kita memberikan layanan yang secure? Karena layanan bisa dikasihkan misalnya tadi development sudah memberikan kepada operation dijalanin gitu aja, tidak secure. Ya. Jadi ini itu nanti misalnya kaidah-kaidah di operation tuh misalnya gini. HTTP sekarang udah nggak boleh, harus HTTPS gitu ya. Terus komunikasi antara admin-adminnya tuh harus secure. What do you mean by communication secure ya? Yang dan seterusnya gitu ya. Jadi tapi ini bagaimana kita prinsipnya adalah kaidah security diterapkan di dalam operation. Nah, dalam pengembangan ya, security ini sering dilanggar juga ya, dengan alasan sedang dalam pengembangan. Misalnya gini, tadi ya, mesin portnya dibuka gitu, masih bisa di SSH dari remote. Kenapa? Karena sedang pengembangan, Pak. Developernya lagi on the road, Pak ya, jadi lagi di belakang, lagi di jalan, ya, supaya bisa masuk, dibuka portnya. Kelupaan nggak ditutup. Gitu. Nah, dalam hal security, gimana ya caranya supaya tadi operationnya tetap secure, sementara development bisa dilakukan ya? Jadi misalnya tadi ya, yang port dibuka, akses dari luar, padahal nggak boleh ya, akses dari luar ke dalam server production, karena ini udah di production ya. Jadi apakah harus lewat jam host atau segala macam. Jadi alasan pengembangan ini sedang under development, itu port terbuka, akses dari luar boleh, nggak ada firewall, segala macam ya ini. Nggak lewat VPN, segala macam ya. Jadi ini alasannya sedang pengembangan. Jadi security dilanggar. Nah ini biasanya karena bisnis menuntut demikian ya, jadi makanya security itu sering diabaikan dulu. DevOps selalu dalam tahap pengembangan. Kalau tadi ya, kalau dalam konvensional itu development selesai, pindah ke operation ya. Nah, ini ya selalu dalam tahap pengembangan. Jadi dengan kata lain apa?
Selalu ada alasan aja port terbuka segala macam ya. Nah, gimana membalance-nya ini supaya kita operation tetap aman, tetapi development bisa berjalan, gitu ya. Nah ini ya. Ya. Sehingga security itu nggak gitu kita develop develop dulu nanti security nanti aja setelah selesai. Nggak selesai security-nya nggak ada jadi. Jadi security itu bukan an afterthought ya. Jadi bukan nanti ya tapi menjadi bagian dari security. Jadi built in ya security-nya. Gitu ya ini yang maksudnya di dalam kelas ini. Nah, nanti di dalam video yang Anda tonton ya, di dalam kuliah sebelumnya, nah, ini ada kaidah security ya, ada confidentiality, integrity, availability, ini yang lain-lainnya ini. Apa itu? Nah, itu nanti silahkan dilihat di review kuliah yang sebelumnya ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi itu ya, nanti itu ya. Nah, berikutnya ini yang harus kita bahas ya. Kita ingin berkomunikasi. Ini antara kita ya mungkin berlima di antara berempat berlima kita itu ya. Bagaimana kita berkomunikasi ya berkomunikasi. Salah satunya yang masih utama tuh email ya masih digunakan. Tapi kita juga sudah mulai menggunakan instant messaging ya bangsanya WhatsApp, Telegram, Signal atau apapun ya gitu ya. Atau kita menggunakan aplikasi khusus seperti Slack, Discord, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi komunikasinya begitu. Tetapi umumnya kalau kita menggunakan ini ya, yang stok email atau stok WhatsApp, stok Telegram, dan lain sebagainya itu nggak aman ya sebetulnya karena tidak ada encryption built-in di dalamnya ya. Jadi kita tidak saling berkomunikasi dengan encryption ya. Kita tidak tahu siapa partner kita ya. Jadi selain encrypted communication juga identity ya. Sebentar ya. Ini sorry ini secure communication verified identity ya. Ini verified identity-nya ada nggak ya? Kalau nggak ada gimana ya kita tahu? Bagaimana saya tahu itu Anda gitu ya? Gimana caranya ya? Gimana kita tahu? Nanti kita bicara tentang pretty good privacy jadi PGP. Nah, jadi nanti kita mungkin di kelas berikutnya atau dua kelas berikutnya kita akan mulai dengan PGP salah satunya menggunakan email dengan menggunakan PGP tapi nanti yang lain-lainnya juga nanti kita pikirkan gimana secure communication among us gitu ya. Jadi ini ya. Nah, untuk itu nanti saya minta Anda menyiapkan satu email baru aja lah ya, buat email baru mungkin di Gmail atau email gratisan yang lainnya, yang mana untuk digunakan di kelas ini gitu ya. Jadi buat itu, karena itu emailnya nanti kita acak-acak, kita obok-obok ya. Jadi saya tidak ingin mengacaukan email Anda yang sudah digunakan secara sehari-hari ya, supaya nggak kacau gitu ya. Kita buat email baru. Saya juga akan buat email baru. Nanti kita akan mulai verified communication dengan email yang baru itu. Ya. Nanti dengan email-email itu kita mulai komunikasi. Oke ya. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, eh, tambahannya lagi, yang utamanya sih sebetulnya itu ya. Saya rasa itu ya. Ya, jadi itu kita mulai dari itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi dulu kelas pagi ini ya. Singkat pagi ini.